Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di mata kuliah Interpersonal Skill. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang materi apa saja yang kita pelajari di Interpersonal Skill, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang aturan poin penilaian. Di sini ada 4 macam poin penilaian, yaitu kehadiran sebesar 20%, lalu ada tugas individu sebesar 30%, ujian tengah semester 20%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester 30%. Untuk materi-materi yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan antara lain komunikasi, baik itu komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis, lalu ada leadership atau kepemimpinan, ada juga tentang negotiation skill, lalu ada marketing yourself. Di dalam marketing yourself nanti akan dipelajari bagaimana cara membuat surat lamaran kerja dan kurikulum vitae, serta juga akan dipelajari juga apa saja yang perlu dipersiapkan saat wawancara kerja dan bagaimana saat hari H wawancara kerja. Lalu kita juga akan mempelajari tentang public speaking dan presentation skill. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Apakah kalian tahu bedanya antara hard skill dan soft skill? Mungkin yang kalian sering dengar adalah hard skill, tapi sebenarnya keterampilan atau skill yang harus dimiliki oleh individu atau manusia atau seseorang itu sebenarnya ada 2 macam, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill didapatkan setelah seseorang melaksanakan pendidikan formal atau program pelatihan, kursus, atau sertifikasi. Hasil dari pendidikan formal tersebut adalah IPK tinggi atau IPK yang mencukupi untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja. Lalu individu tersebut mempunyai keterampilan tertentu seperti misalnya menguasai bahasa pemrograman Java, PHP, dan lain sebagainya. Individu tersebut bisa mendesain suatu gambar atau menjadi bisa merakit komputer dan lain sebagainya, atau dia mempunyai sertifikasi tertentu, misalnya CCNA 1 sampai dengan 4. Lalu dia mempunyai sertifikasi untuk animasi, Lightwave, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah contoh dari hard skill. Sedangkan soft skill lebih ke keterampilan atau skill individu yang berhubungan dengan hubungan antar personal dengan orang lain. Jadi lebih melekat ke individu masing-masing. Sifatnya lebih pribadi. Soft skill sendiri terbagi menjadi 2, yaitu intrapersonal skill dan interpersonal skill. Jika interpersonal skill adalah kemampuan atau keterampilan seseorang yang seperti contohnya dia on time ketika datang ke suatu acara, lalu dia bisa menepati janji, lalu dia mempunyai empati yang tinggi, dia juga bisa bekerja dengan baik di dalam suatu tim. Sedangkan interpersonal skill itu contohnya seperti yang materi yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya seseorang itu bisa bernegosiasi dengan baik, dia bisa berkomunikasi juga dengan baik itu komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis dengan orang lain. Lalu dia bisa mempunyai jiwa kepemimpinan, dia juga bisa mempresentasikan sesuatu materi dengan baik di depan publik, dan dia juga bisa tampil di depan publik dengan baik
dan menyampaikan maksud tujuannya dengan sopan dan lebih baik, seperti itu. Oke, di dalam dunia kerja yang dibutuhkan ada dua macam tadi, hard skill maupun soft skill. Kalau kalian lihat sendiri, sebenarnya yang lebih dibutuhkan memang hard skill. Tapi saat wawancara kerja, biasanya si pencari pelamar, si mencari orang yang melamar pekerjaan tersebut, dia akan melihat bagaimana sih calon karyawan tersebut. Apakah calon karyawan tersebut mempunyai soft skill yang baik, mempunyai kesopanan, dia bisa berbicara dengan lancar, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, dia mempunyai sikap dan gestur atau bahasa tubuh yang sopan, yang baik juga. Peluang lebih besar untuk diterima kerja adalah yang mempunyai soft skill yang baik. Seperti itu. Mungkin materi hari ini cukup sekian. Nanti di materi berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang hard skill dan soft skill. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.